Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan waj'alna min ibadikas salihin. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat karunia-Nya. Alhamdulillah, dengan izinnya malam ini kita kembali dapat melanjutkan kajian kitab kita, yakni kitab Al-Aham ya, fi fiqhi li talibil ilmi. Jadi berhubung karena ini bulan Ramadan, kita akan membahas masalah kitabus saumi atau kitabus siyam. Baik, sebelumnya mari sama-sama kita bacakan sepaling Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, ya, juga kepada diri kita sebagai penuntut ilmu, terkhusus kepada penulis kitab ini. Ila hadhihin niyyatina Al-Fatihah. Baik, kita mulai kitabus saumi. Dalam kitab ini mempergunakan lafaz as-saum. Ya. Sebahagian ulama memaknakan, menyebutkan di dalam kitab yang lain menuliskan kitabus siyam. Apa perbedaan saum dan siyam? Ada yang mengatakan sama saja, tidak ada, cuma hanya sama maknanya. Dan ada sebagian yang menyatakan kalau as-siyam seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, itu ada beberapa kali, sampai 8 atau 9 kali di dalam Al-Quran itu mempergunakan kata-kata as-siyam, bukan saum. Cuma 1 kali kata-kata saum. Bedanya kalau as-saum itu sebagian mengatakan artinya juga sama-sama puasa, tapi kalau siam itu terkait dengan aturan-aturan, ya, terkait dengan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan. Ya. Berbeda halnya dengan saum. Kalau saum ini secara umum, pokoknya puasa, sama ada dia puasanya ikut aturan atau tidak, pokoknya saum. Sama seperti inni nadartu sauma, ya, aku bernadar untuk berpuasa. Puasa di situ bisa maknanya dengan diam,
tak makan tak minum, atau makan minum tapi tak anda bercakap-cakap. Nah, itu maknanya juga, artinya dia menahan diri untuk tidak berbicara tapi masih makan dan minum, atau menahan diri dari makan tapi masih minum. Nah, jadi masuk kategori saum. Tapi di dalam kitab ini saum dan siyam itu bimakna wahidin, maknanya satu. Baik, kita perhatikan. Cuma bedanya nanti ada saum atau siyam lughatan, ada saum atau siyam bimakna istilahan atau syar'an. Ta'rifus saumi, definisi saum. Lughatan, secara bahasa, saum atau siyam itu adalah mutlaqul imsaki, semata-mata menahan diri, mencegah diri, menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Ya, seperti tadi menahan diri untuk tidak berbicara, menahan diri untuk duduk, ya kan? Pokoknya tak hendak dia duduk, hendak berdiri saja dia sekian lama. Itu juga namanya imsak, mutlaqul imsak. Ya. Wa minhu, dan dari makna secara bahasa itu, qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala an sayyidatina Maryam. Ya, firman Allah Ta'ala terkait dengan Sayyidah Maryam. Sayyidah ini itu adalah penyebutan untuk memuliakan seseorang, penyebutan di awal kata. Kalau orang Malaysia ada puan, ada tuan. Kalau dalam bahasa Arab laki-laki sayyid, perempuan sayyidah. Jadi ini terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Sayyidah Maryam. Kalau orang Indonesia lebih cenderung Sayyidah ini Siti. Padahal sebenarnya Sayyidah. Maksudnya Siti itu singkatan dari Sayyidati. Iya. Begitu juga Sayyid kalau di Sulawesi itu Sidi, singkatan dari Sayyidi. Sayyidi. Seperti itu. Makanya kenapa, dari mana kata-kata Siti ini? Itu singkatan dari Sayyidati, Siti. Semua orang mengatakan Siti Fatimah. Sebenarnya Sayyidahnya itu. Oh, berarti Siti Khadijah itu malam kena Sayyidatu Khadijah. Aslinya Khadijah saya. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah. Jadi Sayyidatun, iya kan? Puanku, Sayyidati. Sayyidi, tuanku, Sayyidi. Begitu dia. Apa kata Allah terkait dengan Maryam, Sayyidah Maryam? Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Surah Maryam ayat berapa di situ? Tatkala Nabi Isa lahir, banyaklah cemoohan-cemoohan yang dituduhkan kepada Maryam. Ya Maryam, kau lelaki wanita baik-baik, suci apa segala macam. Kenapa kau serong begini? Dituduhlah Maryam macam-macam. Jadi Maryam nggak bisa jawab. Karena memang secara pada saat itu kalau seseorang melahirkan pasti dia karena berhubungan dengan lelaki. Jadi Maryam pada saat itu mengatakan inni nadartu lirrahmani sauma. Inni nadartu, sesungguhnya aku bernadar lirrahmani, kepada Tuhan Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala, sauma, untuk berpuasa. Ya, untuk
untuk berpuasa. Ya, falan ukallimal yauma, maka bentuk puasaku itu adalah falan ukallimal yauma, maka aku tidak akan mau berbicara. Ya kan? Al yauma, pada hari ini, insiya, terhadap manusia. Jadi asal ada orang bertanya, Maryam diam, dia menyuruh, ya kan, dengan tangannya menunjuk bayi Nabi Isa yang pada saat itu masih bayi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Sampai mereka, bagaimana kami ingin di kelanjutan ayat itu, ya kan, kami ingin, padahal dia bayi, kok mana bisa dia ngerti kira-kira begitu, macam mana dia berbicara padahal dia masih bayi semua. Jadi titik tekan kita di sini adalah inni nadartu lirrahmani shauma. Sauma di sini falan ukallimal yauma insiya, ai nadartu imsakan, ya kan, anil kalami. Jadi maksud inni nadartu lirrahmani sauma itu maksudnya inni nadartu, sesungguhnya aku bernazar imsakan, untuk menahan diri, anil kalami, dari berbicara. Nah, jadi saum di situ menahan diri untuk tidak berbicara. Wa minhu qawlu syairi yasifu al-ma'rikatu, mohon maaf, yasiful ma'rikata, ma'rikata. Qawlu syairi, ya, diantaranya juga perkataan seorang penyair, yasifu, yang dia mensifati, menyebutkan, ya, al-ma'rikata, sebuah pertempuran. Yang ia penyair mensifati pertempuran, maksudnya menceritakan sebuah ma'rikah, pertempuran, pertempuran lah kalau di badan perang itu pertempuran. Kalau pada masa itu pertempurannya, kendaraan yang paling hebat itu kan kuda, maka disebut khailun siyamun wa khailun ghairu shaimatin. Ada kuda yang diam dan ada juga kuda yang tidak diam. Nah, jadi shaim di situ maksudnya diam, maksudnya diam di situ tak gesit begitu. Nah, jadi ada kuda yang tak gesit, ada kuda yang gesit, lincah sama tidak. Jadi kalau lincah dia ghairu shaimah, kalau tak lincah siam, dia tertahan begitu. Tahtal ujaji, kuda itu berada di bawah ajaji. Kalau dia lincah berarti dia tahtal ajaji. Tahta berada di bawah ajaji ini debu yang berhamburan. Kalau perang kan banyak debu yang berhamburan, berterbangan. Ya kan? Wa ukhra, dan kuda yang lain takluk, ya. Tak di sini lu, di situ ta'liqul lujuma, ta'liku, yang menggerakkan, ya. Dan kuda yang lain menggerakkan lujuma kendalinya, tali kekangnya. Jadi ada yang memang kuda ini ada dia tetap berada di bawah debu, ada yang memang dia lincah ke sana kemari begitu. Jadi itu penyair ini ingin penulis kitab ini ingin menjelaskan makna shaim. Pertama dalam firman Allah,
inni nadartu lirrahmani shauma. Kemudian yang kedua dari ungkapan seorang penyair, makna saum bimakna al-imsak itu adalah khairun siyamun wa khairu ghairu shaimah. Jadi kalau ada khairun siyam, tentu dia apapun yang nanti terjadi di medan pertempuran itu dia menerima. Kalau banyak debu, banyaklah, kira-kira begitu. Ada orang yang memang dia mengikuti dengan alur, ya kan, sesuai dengan dia dikendalikan kemana gitu, pokoknya lincah. Nah, seperti itu. Oke, kita tidak fokus ke situ ya. Kita fokus kepada asyam lughatan al-imsaku. Syar'an, secara syariat, secara syara, menurut syara, dalam definisi yang lain, istilah al-imsaku an jami'il muftirati. Al-imsaku menahan diri, an jami'il muftirati, dari berbagai, kita buat berbagai lah jami' atau keseluruhan ya, menahan diri dari keseluruhan yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, sejak atau dari terbitnya fajar, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari, biniyatin makhsusatin, dengan niat yang tertentu. Jadi kita ini puasa sesuai dengan niat puasa. Itu puasa apa? Puasa Ramadan kah? Puasa Syawal kah? Puasa Asyura kah? Nah, jadi tergantung niatnya. Jadi kalau kita lihat dari definisi ini, jadi kita tahan diri kita dari perkara yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa itu? Di antaranya makan dan minum. Jadi tak boleh lagi makan dan minum sejak kapan? Min tulu'il fajri. Jadi jika seandainya ada orang yang terlambat bangun, begitu dia bangun, hendak azan, tapi belum azan, makanlah cepat-cepat. Begitu nasi sedang di mulutnya, dikunyahnya, berkumandanglah azan. Pertanyaannya, nasi yang di mulut ditelan atau dimuntahkan? Telan itu dimuntahkan? Dimuntahkan. Bijaklah. Kamu gini tolong alim, boleh tolong batal lah puasanya. Kenapa batal? Karena kan udah mulai menahan. Iya. Azan itu tanda masuknya waktu subuh. Masuknya waktu subuh, tulu'ul fajri. Berarti fajar sudah masuk. Jadi kalau definisi puasa, kita menahan diri dari perkara yang dapat membatalkan puasa keseluruhan, makan, minum dan lain sebagainya sejak terbit fajar. Begitu terbit fajar, salah satu tandanya azan, maka tak boleh lagi makan. Jadi makanan yang ada di mulut wajib ditumpahkan, dimuntahkan. Kenapa? Karena sudah masuk waktu fajar. Jika seandainya waktu fajar masuk, kita masih menelan, artinya saat itu sudah fajar, kita masih makan, kita tidak dihitung sebagai orang yang berpuasa. Kalau itu puasa Ramadan, wajib dia mengqadanya. Ya kan? Sempat ditolong itu sangkut pula. Paksalah didorong pakai air apa kan? Ada pula Milo panasnya belum bersirup. Nah, menjadi-jadilah jadinya kan. Tapi izin balik. Iya. Menyambut masalah azan subuh nih balik. Ada orang bersalah paham balik. Azan subuh yang dimaksud itu kan azan subuh seperti Nabi itu kan ada 2 kali azannya. Iya. Nah, azan yang pertama itu mungkin apa kan membangunkan orang yang sedang tidur supaya sahur kan gitu. Azan yang kedua untuk memandangkan sholat. Tapi ada juga sebagian orang mengatakan ketika azan berkumandang itu masih bisa lagi makan katanya. Mengingat itu tadi yang dipraktekkan oleh sahabat Nabi yang bilang itu tadi Malik. Iya, kenyataan yang dilakukan oleh orang itu sebelum fajar atau sesudah masuk fajar. Azan yang begitu itu tadi adalah azan, iya kan? Azan untuk mengingatkan orang bersiap-siap. Azan yang kita dongak itu bukan azan untuk mengingatkan siap-siap kita untuk apa, tapi adalah azan memang sudah masuk waktu sholat. Nah, jadi tengok dulu azannya. Kalau biasa pula di tengah masyarakat ada azan yang begitu, Satu kali pun azannya kalau misalnya. Jadi lihat dulu kejadiannya di mana, begitu kan.
dan tengok juga waktunya. Iya kan? Kalau tahunya kita pula, kalau kita pikir itu kalau adalah kejadian 2 azan. Begitu dia sedang azan, dia makan terus. Dia pikir itu azan yang pertama. Ternyata itu azan yang kedua, tetap juga wajib mengqadha. Kekeliruan dia di dalam menentukan waktu itu tidak mengakibatkan bolehnya dia makan. Jadi izin balik, kalau misalnya dalam suatu tempat tuh maling barokatan masjid atau musola gitu kan, masjid sana sudah azan subuh, masjid satu lagi belum, maka mana yang diikutinya maling? Ya azan yang pertama. Azan yang pertama yang mesti diikuti. Oh iya, azan yang pertama. Bukan berarti azan yang belum azan itu tadi yang diikutinya maling ya? Ya di mana di rumah azan tuh di TV atau memang di daerahnya? Ya, di daerah maka azan yang pertama. Azan yang pertama maling. Iya, jangan pula azan yang pertama di TV. Al aslu fihi, dasar pada puasa itu, fihi shaum, dasar dari kita berpuasa. Qauluhu ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Itu dasar kenapa kita puasa, dasarnya adalah firman Allah Ta'ala. Waktu fardhihi, waktu kefarduannya, artinya kapan pertama kali puasa itu difardukan, diwajibkan. Furido, ia diwajibkan, difardukan. Fis sanati tsaniyati, pada tahun kedua. Minal hijrati, ya, dari bulan hijrah, dari tahun hijrah, ya, tahun kedua dari penanggalan hijrah. Fi syahri Sya'ban, di bulan Sya'ban. Jadi ayat Al-Baqarah 183 ini turun tatkala Nabi sudah hijrah, ya. Jadi waktu Nabi di Makkah itu kewajiban puasa belum ada, tapi sholat sudah ada. Tapi puasa sunnah, puasa Asyura itu sudah ada. Jadi lebih duluan ada, ya. Di bulan Sya'ban. Sholat pun begitu juga malam ya. Sudah ada kewajiban sholat walaupun istilah sholat sunnah yang dikewajiban malam. Iya. Sholat apa itu malam yang dikewajiban? Ya seperti sholat Nabi Isa kan sujud. Sujud saja gitu. Iya. Di antaranya begitu. Ya. Jadi tahun kedua Hijriah. Berapa tahun Nabi di Mekah? 13 tahun. Hampir. Ya kan 13 tahun. Kewajiban puasa belum ada. Begitu hijrah Nabi ke Madinah, tahun pertama belum ada. Tahun kedua pas di bulan Sya'ban turunlah firman Allah ini. Ya. Wa qad shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah mempuasakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mempuasakan bulan Ramadan itu 9 Ramadanati, 9 kali Ramadan. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, 9, ke-10. Tahun ke-11, tahun ke-11 Muharram, habis Ramadan. Tahun ke-9 Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, wafat Rasul. Belum sampai Ramadan di tahun ke-11. Belum sempat masuk di bulan Rabiul Awal, wafatlah Rasul. Tepatnya tanggal 12. Itu yang sahih. Sementara lahirnya Nabi yang masyhur tanggal 12. Tapi
masih diperbincangkan, bukan pendapat yang sahih tapi yang masyhur. Terlepas dari itu, ya, jadi Nabi memperpuasakan 9 kali Ramadan, kullaha nawaqisun, semuanya kurang. Semuanya nawaqisun, kurang, maksudnya kurang di situ tis'ata wa isyrina yauman. Mohon maaf ya. Maksudnya tis'ata wa isyrina yauman, itu semuanya kurang, maksudnya tis'ata wa isyrina yauman, sebanyak 29 hari. Jadi selama 9 kali Nabi puasa, 9 kali, semuanya 1 bulan itu 29 hari, illa wahidan fakamilun, kecuali cuma hanya 1 kali saja fakamilun, maka ia sempurna. Maksudnya 9 kali Nabi berpuasa, 8 kali 29 hari, 1 kali 30 hari. Hari ya, bukan kali. 29 hari, 1 kali genap, kamil. Cuma 1 yang sempurna. Jadi ini kan terkait, ada orang bingung, mak puasa kita temakan bulan ya. Dia nggak paham. Tak ada cerita istilah temakan bulan. Karena memang jumlah bulan itu kalau tak 29, 30. Kemudian syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu huwa syahrut tasi'u minasyuhuril arabiyah, adalah bulan ke-9 dari bulan-bulan Arab. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan 9, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi bulan ke-9 dari bulan-bulan Arab. Wa huwa afdhalus syuhuri, dan dia Ramadan itu adalah seutama-utama bulan. Artinya dari 12 bulan Arab itu tadi, bulan Ramadanlah bulan yang paling afdal. Wa summiya Ramadana, dan dinamakan dengan Ramadan, qila, disebutkan, dikatakan orang, li'annahu, karena bahwasanya, indama wada'al arabu, ketika orang-orang Arab meletakkan asma asyuhuri, nama-nama bulan itu, wafaqo, berkesesuaian, bertepatan, hadas syahru, bulan ini, siddatal harri, bersangatan panasnya, bersangatan panas yang bersangatan. Jadi dinamakan dengan Ramadan, disebutkan qila ini pendapat tidak bisa bukan pendapat yang paling sahih, bukan. Jadi ada qila disebutkan, ada dikatakan, ada pendapat yang mengatakan kira begitu. Lianna 'indama wada'al arabu asma asyuhuri, ya ketika orang Arab meletakkan nama bulan ini, wafaqo, berketepatan, berkesesuaian, hadas syahri, bulan ini, siddatal hari, bersangatan panasnya atau panas yang bersangatan. Fasammuhu, maka mereka menamakannya Ramadana, bulan Ramadan. Minar ramdoa, diambil dari kata ramdoai, maksud ramdo itu syiddatil harri, panas yang bersangatan. Waqila, dan ada yang mengatakan qila, ada perkataan yang lain, li'annahu,
karena bahwasanya dikatakan Ramadan yarmiduz dzunubi, ia dapat meleburkan dosa, ya, membakar dosa, ya, ay yuharriquha, ay maksudnya yuharriquha, membakarnya. Nah, jadi melebur dosa, ay yuharriquha maksudnya membakarnya. Kita tengok nomor 3, wala yukrahu lafza, mohon maaf, wala yukrahu lafzu ramadana, wala yukrahu kita majhulkan, maka lafzu menjadi naibul fa'il. Wala yukrahu lafzu, tidaklah dimakruhkan melafazkan ramadana, kata Ramadan, biduni lafzi syahrin, ya, tanpa lafaz syahr, ya. Ada yang mengatakan makruh. Ini apa ini? Ramadan ini. Nah, jadi tidak dimakruhkan, ya kan? Qablahu, sebelum kata Ramadan alal mu'tamadi, menurut pendapat yang mu'tamad. Jadi kalau ada ini bulan apa ini? Ini kita nih ini Ramadan ini kita nih, tanpa menyebutkan syahr, ya kan? Nah, jadi tak dimakruhkan. Waqila, tapi ada yang mengatakan yukrahu. Jadi kalau anda menyebutkan Ramadan harus ada syahrnya. Nah, ya, syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Nah, jadi menurut mu'tamad tak ada masalah, ya. Oke. Fadilatus shaumi, keutamaan puasa. Al-ayat wal ahaditsu katsiratun fi dzalika. Ayat-ayat dan hadis-hadis terkait yang demikian itu, ya kan, katsiratun, amat banyak, ya. Padahal yang demikian itu amat banyak. Wa minha, di antaranya ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang fadilatus shaum, ya, di antaranya minha qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, surah Al-Haqqah ayat 24. Kulu, makanlah kamu, washrabu, minumlah kamu, hani'a, dalam keadaan tenang, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, bima aslaftum, disebabkan apa yang telah kamu lakukan, fil ayyamil khaliyah, di masa yang telah lalu. Makanlah kamu, minumlah kamu dengan tenang, maksudnya dengan penuh kenikmatan. Bima aslaftum, disebabkan apa yang telah kamu kerjakan, fil ayyamil khaliyah, di masa yang telah berlalu. Maksudnya disebabkan kita puasa di masa yang lalu, maka Allah akan memberikan kepada kita kesempatan untuk makan di surga, minum di surga dengan merasa aman dan penuh ketenangan. Tatkala orang tidak lagi mendapatkan makanan, tatkala ada orang mendapatkan makanan yang berduri, panas, maka Allah menyediakan makanan yang kita menikmatinya dalam keadaan nyaman, hani'a, ya kan? Tenang, aman, nyaman. Bima aslaftum, kenapa kita mendapatkan kesempatan yang begitu? Bima aslaftum, dengan sebab apa yang telah kamu kerjakan, kata Allah, fil ayyamil khaliyah, pada hari yang lalu. Hari yang lalu itu hari di mana kita menahan diri untuk tidak makan dan minum, itulah dia bulan
puasa. Wa qauluhu, begitu juga firman Allah Ta'ala, was-shaimina, laki-laki yang berpuasa, was-shaimati, perempuan yang berpuasa, wal hafizina furujahum, laki-laki yang menjaga kemaluan mereka, wal hafizati, perempuan yang menjaga aurat mereka, wadzakirina Allaha katsira, laki-laki yang senantiasa mengingat Allah dengan ingatan yang banyak, wadzakirati, perempuan yang mengingat Allah dengan ingatan yang banyak, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, maka Allah menyediakan lahum untuk mereka maghfiratan, sebuah keampunan, wa ajran, dan sebuah pahala, azima, yang amat besar. Nah, jadi itu yang Allah fadilah orang yang berpuasa, laki-laki dan perempuan. Apa yang disediakan Allah untuk mereka? Maghfiratan wa ajran azima. Subhanallah. Surah apa ini? Ayat 35. Wa fil haditsil qudsi, dan di dalam sebuah hadis qudsi, anillahi, dari Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala, annahu qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu hasanatin, setiap satu kebaikan, bi asyri amsalha, dibalas dengan 10 balasan yang sama, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Ya. Nah, jadi 10 sampai 700 kali lipat. Illa siyama, kecuali puasa. Kalau puasa itu lebih dari situ. Ya kan? Fahuwa, maka Allah katakan dia puasa itu li, itu adalah dipersiapkan, dia puasa mempersiapkan puasa itu untukku, wa ana ajziu bihi, dan akulah yang akan membalas puasanya itu. Jadi ibadah puasa orang tidak bisa menilai, yang bisa menilai Allah. Kalau kita bersedekah, zakat dan sebagainya bisa dinilai berapa yang kita zakatkan, berapa nilai yang kita sedekahkan. Tapi kalau puasa tergantung orangnya. Dia puasa itu untuk li, maksudnya karena Allah, ya kan, untuk Allah atau untuk yang lain, karena Allah atau untuk lillah, atau bukan li yang lain, begitu kan. Jadi untuk Allah itu maksudnya, aku maksudnya balik untuk Allah, maksudnya Allah itu butuh dari puasa kita, begitu? Tidak. Kita beribadah kan untuk siapa? Untuk kita. Ayah, kita beribadah li itu kita persembahkan untuk siapa? Ini persembahan. Jadi li di situ ini adalah li itu dia ikhlas untukku atau memang untuk yang lain, gitu kan. Ikhlas atau tidak? Ikhlas. Kan kita juga inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, kita persembahkan untuk Allah. Nah, jadi kitanya itu bukan Allah mengharapkan apa, tapi kita yang berpuasa itu ya kan karena Allah atau karena yang lain, atau berdampingan atau berdempetan atau dua-dua gitu. Nah, itu bukan Allah butuh dengan puasa kita. Ya kan? Jadi kalau seandainya memang dia puasa itu adalah memang dipersembahkan untuk Allah, wa ana ajzi, maka aku yang akan membalas bihi, dengan apa yang dia lakukan itu berupa puasanya itu. Jadi Allah tidak mengambil manfaat dari kebaikan atau ibadah seorang hamba. Jadi dari doa iftitah kita itu kan lillahi, ya kan, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, untuk Allah, maksudnya kita persembahkan untuk Allah, ikhlas atau tidak. Ini hadis riwayat tiga.
Rawahu Malik fil Muwatta. Ya, hadis telah meriwayatkan ia akannya oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al Muwatta. Wal Bukhari fi Shaumi, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam bab saum. Hadis yang 1904. Baik. Begitu wa fil hadithi, dan di dalam hadis yang lain, man shoma yauman, siapa yang berpuasa satu hari, fi sabilillahi, dia puasa itu berada di jalan Allah, dia persembahkan untuk Allah, ya. Ba'adallahu, Allah telah menjauhkan Allah, minhu, darinya, jahannama, neraka jahannam. Jadi Allah menjauhkan darinya neraka jahannama, masirota, sejauh perjalanan, mi'ati amin, 100 tahun. Jadi 100 tahun perjalanan. Satu hari puasa masyarah. Masyarah itu bisa perjalanan kaki atau apa begitu ya. Ini puasa Ramadan saya. Satu hari puasa tak disebutkan, tapi dia puasa itu lillahi ta'ala, fi sabilillahi, di jalan Allah. Seperti itu. Jadi Allah jauhkan dirinya dari neraka jahanam sepanjang 100 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ini An-Nasa'i. Ya. An-Nasai. Nisa dia perempuan ya. Iya, Rawahun Nasa'i. Oke. Begitu juga hadis yang lain, wa fil hadithi aidan, dan di dalam hadis yang lain juga, lis-shaimi, kata Rasul, bagi orang yang berpuasa itu farhatani, ada dua kegembiraan. Jadi orang yang berpuasa dia akan mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan pertama, idza aftara fariha. Maka kegembiraan pertama orang yang berpuasa itu apabila dia aftara, berbuka, fariha, maka dia bergembiralah ia. Ada yang tak gembira kalau berbuka. Kegembiraan yang kedua, wa idza laqiyallaha fariha, maka tatkala dia bertemu dengan Allah, fariha, maka ia bergembira, bisaumihi, disebabkan puasanya. Apa kaitan puasa dengan kegembiraannya? Balasan yang diterima olehnya, yang diberikan oleh Allah disebabkan dengan puasanya. Ya, yang kelima, rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fil hadithi kadzalika, dalam hadis yang lain begitu juga, samtus shaimi, diamnya orang yang berpuasa. Ya, tasbihun, merupakan sebuah tasbih. Jadi kalau orang puasa diam itu seperti pahala mendapatkan tasbih. Pahala seperti bertasbih. Jadi diam tuh bukan dicakap dia diam. Bukan begitu. Artinya dia mendiamkan dirinya, tak mencakapkan untuk cakap yang kotor-kotor, yang jelek, yang tak bagus. Iya kan? Nah, jadi ada orang yang tak ada orang, inilah kau, maka diam dia, tak dijawabnya. Jadi diamnya itu laksana tasbih. Wa naumuhu ibadatun, dan tidurnya adalah merupakan sebuah ibadah. Tidur yang bagaimana? Tidur karena kelelahan, kecapean disebabkan puasa dan ibadah puasanya. Ya kan? Bukan mentah-mentah tidur, bukan. Ini tidur. Wa du'a. Kenapa kau tidur? Ini puasa ini, kenapa kau tidur? Bah, ibadah bah katanya. Nah itu. Wa du'auhu mustajabun. Wa du'aus shaim, doa orang yang berpuasa mustajabun. Itu mustajab. Apa arti mustajab?
wa amaluhu mudha'afun, dan amal ibadah yang dikerjakan oleh orang yang berpuasa, maksudnya wa amalus shaim mudha'afun, dilipat gandakan. 6. Rawahu Imam Ahmad. Begitu juga as-siyamu junnatun, puasa itu merupakan perisai, ya kan? Wahisnun, dan benteng, hasinun minan nar, yang membentengi dari api neraka. Jadi tatkala kita puasa, itulah tameng, pembenteng kita, pendinding kita dari jilatan api neraka. Jadi istilahnya kalau ada kebakaran, apinya itu sangat panas begitu, jadi ada dinding yang menghalangi kita dari panasnya kobaran api itu. Itulah dia puasa. Rawahu Rawahul Imamu Ahmadu, ya, riwayat Imam Ahmad. Jadi Malik puasa juga dia, tapi tak sholat, dia malah itu Malik. Itu karena ketidakfahamannya. Makanya orang yang berpuasa itu kan sebuah amal, tapi harus dibarengi amalnya dengan ilmu. Jadi kalau ada orang puasa tapi tak sholat, itu adalah orang yang tak berilmu. Kenapa? Karena pahala puasanya itu tak bisa menutupi dosa meninggalkan sholat. Dia pikir dengan puasa dia sudah melakukan perintah Allah. Memang benar, tapi ada sebuah perintah Allah yang lain yang dia abaikan. Adakah pahalanya? Pahalanya sah, ada pahalanya. Puasanya sah. Puasa dia ada pahalanya sesuai dengan niat dan tingkahnya. Tapi dosa meninggalkan sholat itu tidak bisa ditutupi oleh puasanya. Pahala puasanya. Itu karena kedangkalan ilmunya. Jadi kalau ada orang sholat, puasa tapi tak sholat, karena kedangkalan ilmunya. Tapi sisi lain puasanya sah kan Malik? Sah. Dan saya di dosa meninggalkan sholat itu Malik. Iya. Hadis yang ke-6 tadi yang mana itu? Yang ke-7 itu Imam Ahmad, yang ke-7 hasinum minan nar. Yang ke-6 apa tadi? Wa naumuhu ibadah, ya kan? Itu yang 5 boleh. 5. Yang ke-6 inilah sumtu Iya, salah tadi. wa amaluhu mudha'af, itu rawahud Dailami. Kita lagi lihat, akhrajahud Dailami, telah mengeluarkannya oleh Imam Ad-Dailami fi musnadil Firdausi, dalam musnadnya yang bernama Musnad Firdaus. Jadi Imam Dailami itu salah seorang perawi hadis juga. Ada kitabnya, kitab Musnad Ad-Dailami, namanya Al-Firdaus. Dah. Kita lanjut, ahkamus shaumi, hukum-hukum puasa. Jadi hukum puasa ini punya hukum. Ya. As-shaumu, puasa itu ta'tarihi ahkamul arba'atu. Puasa itu memiliki 4 hukum. Al-wujubu, hukum pertama, hukum puasa itu wajib. Yang kedua wan nadbu, yang kedua hukum puasa sunnah. Yang ketiga wal karahatu, yang keempat wal hurmatu. Jadi hukumnya ya berada pada 4 hukum. Kapan puasa itu hukumnya wajib? 1, wajibun, hukumnya wajib. Wa yakunu dzalika, dan adalah yang demikian hukumnya wajib, fi 6
halatin, dalam 6 keadaan. Jadi kita puasa itu hukumnya wajib dalam 6 keadaan. 1, saumu ramadhana, puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan hukumnya wajib. Mana lagi puasa wajib? Saumul qadai, puasa qada, ya, mengqada puasa. Itu yang wajib. Yang ketiga, saumul kafarati, puasa kafarat. Kafarat ini bayar denda. Kakafarati ziharin, seperti denda zihar, menyebut istrinya macam ibunya. Au qatslin, atau kafarat disebabkan membunuh wajib bayar kafarat. Au jima'i ramadhana, atau berhubungan intim di bulan di siang bulan Ramadan. Itu maksudnya saumul kafarah. Saumul kafarah itu hukumnya wajib. Yang keempat, saumu fil haji wal umrati, puasa di bulan pada saat mengerjakan haji dan umrah, badalan sebagai ganti anidzabhi, dari menyembelih kambing, fil fidyati, dalam membayar fidyah. Jadi ini ada khusus, tidak mampu menyembelih kambing, maka diganti dengan puasa 10 hari. Nah, nanti kita bahas ya, sekian hari di sana, sekian hari setelah pulang, itu namanya puasa yang hukumnya wajib. Nanti dibahas pada bab haji dan umrah. Yang kelima, saumu fil istisqai, puasa pada meminta hujan. Nah, ini juga hukumnya wajib. Idza amaral hakimu, apabila ya kan, hakim memerintahkan kita untuk berpuasa. Apabila pemerintah, sultan, ya, menyuruh kita supaya berpuasa untuk memohon supaya doa-doa kita minta turun hujan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza amaral hakimu. Jadi kalau tak diperintahkan oleh hakim, tak ada itu puasa minta hujan. Yang keenam, saumun nadri, puasa nazar. Jadi puasa nazar itu hukumnya wajib. Yang kedua, hukum puasa yang kedua, tadi ada 4. Pertama wajib, yang kedua mandubun, mandub, anjuran, sunnah. Wa huwal aslu fihi, dan inilah asal muasal pada hukum puasa. Asal hukum puasa itu sunnah. Ya. Wa yanqasimu ila thalathati aqsam, dan itu terbagi kepada 3 bagi. Ya. Satu, ma yatakarraru bitakarruri as-sinina. Ma yatakarraru, apa yang berlalu, bitakarruri sinina, dengan berlalunya tahun. Maksudnya dia terjadi setiap tahun. Nah, jadi berganti tahun adalah puasa itu. Puasa itu kasaumi yaumi arafata, seperti puasa hari Arafah. Setahun berapa kali? Cuma sekali. Nanti tahun muka berganti tahun, datang lagi. Jadi setiap tahun. Wa tasu'a, juga puasa tasu'a, puasa hari ke-9. Wa asyura, puasa
Asyura. Ini puasa di bulan Muharram. Ya. Wal hadiya asyara min Muharramin, puasa di tanggal 11 dari bulan Muharram. Jadi ada tanggal 9, 10, 11 bulan Muharram. Begitu juga wasittin min Syawalin, puasa 6 hari di bulan Syawal. Wal ashhuril hurumi, dan puasa di bulan-bulan haram. Ada namanya puasa Rajab, ada puasa Zulqa'dah, ada puasa Zulhijjah, ada puasa bulan Muharram. Bulan-bulan haram 4 bulan ini silakan berpuasa di hari apa saja, tanggal berapa saja. Itu ya. Nah, kecuali yang diharamkan. Sebulan penuh pun tak masalah di bulan haram. Nabi tak pernah kerjakan, tapi kalau dikerjakan itu sah, kecuali di bulan yang dilarang. Qaidah kalau Sya'ban itu tidak tak masuk bulan haram. Jadi kalau Zulhijjah kan ada puasa yang memang kita diharamkan, seperti itu. Nah, di bulan Sya'ban itu kan malam, di akhir Sya'ban itu kan kita kan dilarang untuk puasa malam. Ya nanti disebutkan. Ya, nanti disebutkan. Wal ashri dan wal ashril awwali, dan 10 pertama min Dzulhijjati. Jadi bulan Hijjah, bulan Dzulhijjah itu disunahkan puasa 10 hari pertama, dari tanggal 1 sampai tanggal 9, dan tanggal 10-nya tinggal imsak sampai salat Idul Adha. Wa ghairi dzalika, dan yang lain sebagainya. Jadi ini hukumnya ya kan, termasuk sunnah yang pertama, setahun sekali, berlalunya tahun. Yang kedua, ma yatakarraru bitakarruri syuhuri. Kalau tadi sini ini ya kan, puasa yang berlaku dengan bertukarnya, bergantinya bulan. Ka ayyamil bidhi, seperti puasa ayyamul bid. Wahia yaumu, yaitu hari 13, 14, 15 setiap bulan. Nama puasanya ayyamul bid. Min kulli syahrin, di setiap bulan. Wal ayyamis sudi, begitu juga puasa hari-hari sud. Mana itu yaumus sud? Wahia yaumu, dia itu hari 28, 29, 30 setiap bulan. Itu juga termasuk yang disunahkan dengan berlakunya ibadah, berlalunya atau bergantinya bulan. Baik. Lanjut. Ketiga, ma yatakarraru bitakarruril asabi'i. Apa atau puasa sunnah yang disebabkan bertukarnya, berlalunya atau berulang-ulangnya asabi', pekanan, minggu. Kal isnain, terganti pekan, ya kan, datanglah Isnin. Jadi setiap Isnin itu kan setiap pekan. Jadi ini termasuk puasa yang disunahkan. Wal khamis, hari Kamis. Kama qala sahibu Safwatuz Zubadi, sebagaimana yang dikatakan oleh penulis matan Safwatuz Zubad.
wa sunnatun siyamu yaumin arafata illa liman fil haji haitsu afah, ya, puasa, dan disunahkan puasa pada hari Arafah kecuali bagi orang yang sedang haji sekira-kira ia adhafah, ya, seperti orang yang lemah. Artinya tidak disunahkan kalau orang yang haji, di luar haji baru. Wasitti syawalin wabil wilai aula wa tasu'a wa asyura. Nah, jadi ini bait-bait syair tentang menyebutkan kapan saja berpuasa itu. Wa shaumul itsnaini kadal khamisi. Nah, begitu juga hari Senin dan hari Kamis bersama ayyami bidin. Nah, dan seterusnya. Selanjutnya wa afdalu siyamin nafli, dan yang paling afdal, habis ya puasa sunnah itu tadi ada dibagi 3 ya. Wa afdalu siyamin nafli, dan yang paling utama dari puasa yang disunnahkan itu saumu yaumin, adalah puasa satu hari, wa iftaru yaumin, dan berpuasa dan berbuka satu hari. Itulah puasa yang paling afdal dari puasa-puasa sunnah. Wa huwa shaumu sayyidina Daud alaihi salam. Itu adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Baik. Hukum yang ketiga, hukum puasa makruhun. Hukumnya adalah makruh. Kapan puasa hukumnya makruh? Pada saat ifradu yaumil jumu'ati, menyendirikan puasa di hari Jumat. Ifrad, ya, menyendirikan, mensendirikan, menyendirikan, atau awis sabti, atau menyendirikan hari Sabtu. Jadi kalau kita puasa hari Jumat harus barengkan dengan hari sebelumnya atau sesudahnya. Jadi Kamis baru boleh Jumat. Kalau kita puasa Jumat ikutkan Sabtu. Kecuali memang hari Jumat itu memang hari disunahkan ketepatan dengan Arafah, itu beda. Ada penyebabnya. Tapi menyendirikan Jumat saja tanpa ada sebab, atau Sabtu juga tanpa ada sebab, awil ahadi, ahad saja tanpa ada sebab, tak boleh. Ya kan? Adakah penjelasan? Hari berhari raya orang Islam. Kita tengok di situ apa katanya. Fal Jum'atu Aidul Muslimin. Hari Jumat itu adalah merupakan hari rayanya orang Muslim. Was-Sabtu Aidul Yahudi. Ya kan? Aidnya orang Yahudi. Wal Ahadu Aidun Nasara. Ya kan? Hari Nasrani. Minha au kulluha, di antaranya atau semuanya. Fala karohata, maka tidaklah dimakruhkan idza la ifrada hina idzin, tidak menyendirikan di saat itu. Nah, jadi kalau tak disendirikan, iya, jadi sama merayakan. Iya. Tapi ini berlaku puasa kan, Balik? Sebab kan ada orang mengatakan lagi, Balik, apakah betul atau tidak kan? Beredar informasi yang saya dapat dari jamaah ini, Balik. Iya. Disamukan orang itulah kalau misalnya kita khususkan bersedekah di hari Jumat saja, atau di hari Sabtu saja, atau di hari Ahad saja, menyelisih yang kita bahas tadi, Balik. Misalnya di hari Jumat saja ini, misalnya, Balik, bersedekah dia difulkan ya, bersedekah itu setiap hari Jumat saja, atau setiap hari Sabtu saja, atau setiap hari Ahad saja. Enggak ada masalah. Yang dimakruhkan itu berpuasa. Sementara untuk hari Jumat itu memang hari di mana kaum muslimin Aid, harus makan-makan. Hari Sabtu, iya kan, bersedekah dan lain sebagainya. Jadi yang dilarang itu cuma iya kan, ibadah berupa puasa. Ya kan? Nah, di hari
Jadi kalau Anda bersedekah, Tak mesti menunggu hari malam. tak harus menunggu hari, kapan saja, karena terkait dengan. Orang malam. Saya pun tak tahu. Kalau dikiaskan mesti ada juga ibaratnya, ungkapan atau ibarat itu terdapat di kitab mana. Iya kan? Ada ibarahnya. Jadi kalau tak ada ibarahnya, nggak bisa juga kita katakan begitu. Iya. Disamakan pula dengan puasa itu tadi. Sama saja gitu. Apa kata melakukan orang Yahudi kan? Oke. Makruh. Mana lagi yang makruh? Wasaumu dahri. Puasa sepanjang tahun. Artinya terus menerus dia puasa. Liman khafad darara, bagi orang yang mengkhawatirkan darara, bahaya, kemudaratan. Iya kan? Jadi kalau dia takut bahaya, tak boleh kita puasa sepanjang tahun. Ya, liman yakhafu fawata, atau orang yang dikhawatirkan hilang haqqi mandubin, hak amalan yang sunnah. Kalau dia puasa sepanjang tahun, akan hilanglah amalan sunnahnya. Kenapa? Loh mas, sehingga tak terkerojokan lagi amalan-amalan sunnah yang lain. Maka puasa sepanjang tahun hukumnya makruh. Kecuali di hari-hari yang diharamkan ya. Itu dia. Yang keempat, apa hukum puasa selanjutnya? Haram. Ada hukum puasa dihukumkan haram. Yang qasimu ila qismaini, dibagi kepada dua. Satu, haramun ma'as sihhati, haram bersamaan itu juga hukumnya sah. Haram tapi Sah. puasanya sah. Hukumnya puasa yang haram tapi sah. Tapi sah. Puasanya sah, haram tapi sah. Wa huwa shaumuz zaujati, yaitu puasanya seorang istri biduni idzni zaujiha, tanpa izin suaminya. Wa shaumu abadi, dan puasanya seorang budak biduni idzni sayyidihi, tanpa seizin tuannya. Itu haram tapi sah. Yang kedua, haramun ma'a adamis sihhati, haram lagi juga tidak sah. Haram bersamaan pada saat itu juga tidak sah. Sudah haram tidak sah. Untuk apa lagi? Sedangkan haram tak sah, tak sikorojoan, apalagi haram tak sah. Kapan itu? Fi khamsi suwarin, itu pada 5 bentuk. Surah itu kan gambaran kita terjemahkan bentuk, pada 5 bentuk. Mana saja lah itu? Saumu yaumi idil fitri, pertama haram keadaannya karena Idul Fitri. Wa huwa awwalu yaumin min syahri Syawalin, yaitu hari pertama dari bulan Syawal. Yang kedua, saumu yaumi Idil Adha, puasa Idul Adha. Wa huwal yaumul ashiru min syahri Dzulhijjati, yaitu hari ke-10, maksudnya tanggal 10 dari bulan Zulhijjah. 3, saumu ayyamit tasyriqi, puasa hari tasyrik. Wahia yaumu 11, 12, 13 min syahri Dzulhijjati, dari bulan Dzulhijjah.
Keempat, saumun nisfil akhiri min Sya'bana. Puasa pertengahan akhir dari bulan Sya'ban. Wahia 16, 17, 18 ila akhiri asyhari, sampai akhir. Jadi kalau puasa tanggal 16 tak boleh, makruh. 17 makruh. 18 sampai pokoknya. Tapi kalau misalnya Malim dia punya hutang puasa Malim, itu nanti dijelaskan. Kemudian yang kelima, yaumu syahri syakki, ya, puasa di hari syak. Apa itu yaumu syak? Wa huwa yaumus tsalatsina, yaitu hari ke-30 min Sya'bana, dari bulan Sya'ban. Idza tahaddatsan nasu, bila orang-orang banyak, tahaddatsa, bercerita, bercakap-cakap. Kenapa orang berkusip-kusip? Tahaddats bi ru'yatil hilali, ada di antara nas manusia yang melihat hilal. Jadi di internet semua orang kudu dia menengok hilal segala macam. Hari di 30 haram, makruh berpuasa, tak boleh. Au syahida bukan makruh ya, haram. Haram, mohon maaf ya. Haram dan tidak sah ya. Mohon maaf, ini tak boleh. Au syahida man la tuqbalu syahadatu, atau dia berpuasa di hari di mana ada berkumpul-kumpul, tahaddats, berbisik-bisik, bercerita, ya kan? Di antaranya disebabkan ada yang melihat hilal tapi tak diterima pengakuannya, kesaksiannya tidak diterima. Mana itu? Biru'yatil hilali, tak diterima melihat bulan. Ka imra'atin aw sabiy, seperti wanita dan anak-anak sabi. Jadi kalau ada anak-anak melihat bulan, walaupun anak-anak itu ramai, kesaksiannya tidak boleh dilihat. Gara-gara bisik-bisik orang tuh tak boleh, haram berpuasa di yaumus syak. Ya kan? Tapi kesaksian orang itu tak terima Malim. Ya kan? Kenapa misalnya kita dilarangkan untuk berpuasa Malim? Ya. Ya karena ada yang berbisik-bisik itu tadi. Oh, dikarenakan bisiknya. Karena bisik-bisiknya itu tadi haram berpuasa. Kalau tidak, ya kan, masuk kepada makruh. Kita lihat di sini. Mas'alatun, ada satu masalah. Mata yajuzu saumu yaumis syakki awin nisfi. Kapan boleh berpuasa di hari syak dan pertengahan akhir min Sya'ban. Jadi awalnya kan itu haram, tapi ada kalanya diperbolehkan. Seperti pertanyaan Ustaz tadi, 16 Sya'ban, 17 Sya'ban, iya kan? Itu kan hukumnya haram. Kalau mengqadha bagaimana? Yajuzu saumuha, boleh mempuasakannya fi thalathati halatin, dalam 3 keadaan. 1, idza kana as-shaumu wajiban, apabila adalah puasa itu berupa puasa yang wajib. Jadi kalau puasa wajib, mengqadha puasa dia, kaqadhain, seperti puasa qadha, au kaffaratin, atau puasa kafar, au nadrin, atau puasa nadar. Walaupun itu yaumus syak, walaupun itu kan nisfil akhir, ya, jadi itu tidak menjadi haram, sesuai dengan tujuan puasanya. Kalau dia qadha jadi wajib, kafarat jadi wajib. Kembali kepada hukum yang wajib tadi, bentuk puasanya. 2, idza kanat lahu sunnatun mu'tadatun. Idza kanat, apabila adalah ia lahu, baginya, idza kanat lahu sunnatun mu'tadatun, apabila ia adalah baginya sunnatun mu'tadatun, merupakan kebiasaan, sunnah yang biasa dia lakukan, ya kan, mu'tadah,
kebiasaan melakukan puasa sunnah. Jadi apabila dia memang sering melakukan puasa sunnah, wirdun menjadi satu wirid, amalan rutin namanya wirid, kasaumil itsnain wal khamis, maka itu tidak haram. Jadi kalau biasa selama ini dia puasa Senin Kamis, maka begitu hari 16, 17, 18 seterusnya sampai akhir, itu tidak diharamkan baginya, karena dia selama ini sudah mengerjakan puasa sunnah, sudah terbiasa puasa sunnahnya. Tak pernah puasa, nak puasa. Tak boleh. Puasa satu hari saja jadi tanggal 16. 3. Idza wasalan nisfus tsani bima qablahu, apabila ia telah menyambung nisfas tsani, ya kan, pertengahan kedua, bima qablahu, dengan puasa yang sebelumnya, dengan apa yang telah ia kerjakan sebelumnya. Ini kan ada nisful awal, ada nisful akhir. Jadi nisfus tsani itu masuk 16, 17. Nisful awal sampai 1 sampai 15. Maksimalnya nisful awal itu 15. Ya kan? Dia tidak menyambung 15. Boleh dia sambung 16. Begitu katanya ya. Kita tengok. Bi ansoma yauma 15, bila dia berpuasa di hari ke-15, fayajuzu lahu ayyasuma, maka bolehlah bagi dia berpuasa al-yaumul ladzi ba'dahu, yaitu hari setelahnya, yauma 16. Jadi bila dia sudah puasa, kalau orang nisfu Sya'ban, setelah nisfu Sya'ban boleh dia nyambung 16. Wa idza shoma, di hari 16, jazalahu saumu yaumi 17. Jadi bila dia puasa di hari 16, boleh dilanjutkannya di hari ke-17. Wa hakadha ila akhiris syahri, begitu seterusnya sampai hari akhir bulan, sampai akhir bulan. Fa idza aftara yauman, tapi apabila dia berbuka satu hari, wahidan, yauman wahidan, satu hari saja, haruma alaihi saumu baqiyatis syahri, maka haramlah atasnya puasa di sisa bulan. Contoh, puasa dia 15, boleh dia lanjut 16. Tapi kalau 15 dia puasa, 16 dia stop, berbuka di situ, tak puasa 17, 18, itu tak boleh lagi. Tapi banyak itu orang tidak paham. Kecuali tadi kalau dia sudah Menyambung. Kalau kecuali tadi dinyambung 15 nyambung 16. Iya kan? Kebiasaan puasa Nah, sunnah. puasa sunnah atau puasa yang wajib. Jadi menyambung nih harus terus menyambung. Tapi kalau ada yang terputus, sejak dia terputus tak boleh lagi. Di mana hari yang terputus? Nisfis tsani itu kan 16 Syawal. Begitu dia terputus, tak bolehlah lagi dia mengerjakan puasa setelah terputus. Berarti kalau misalnya di kewajiban puasa itu tanggal 14, bisa sambungnya tanggal 15 balik. Boleh. Boleh. Tapi yang tak boleh Maksimal sampai 15. Tak puasa pun dia di 14, boleh dia 15. atau 15 16. 15 16. Tapi kalau misalnya 16 saja dia puasa hari sebelum tak puasa dia dan setelah itu tak puasa dia, itu yang dikatakan haram tadi balik. Iya, haramlah dia. Atau dia 15 puasa, 16 tidak, 17 tak boleh lagi. Di zigzag dia. Tak boleh ada yang putus. Tapi kalau saat dia langsung setelah dia 15 tidak disambungnya terus, itu tidak ada masalah. Ini banyak orang yang tidak paham. Puasa Sa'ban aku katanya. Iya kalau puasa. Baik. Syurutu sihhatis shaumi, syarat-syarat sahnya puasa. Wallahu a'lam. Sampai situ kita dulu. Nanti insyaallah kita lanjutkan kajian tentang syarat-syarat sah puasa sampai nanti ke pembicarakan tentang arkanus shaum. Wallahu a'lam bissawab. Ini
Ini saja, alhamdulillah malam ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.